lagi dengan Lose Evi dan Lose Marlen di sekolah minggu. Adik-adik udah siap untuk ibadah sekolah minggu? Udah duduk yang enak? Sudah makan pagi? Mainannya ditaruh dulu. Yang masih lari-lari, duduk dulu. Ayo, cari tempat yang paling nyaman, adik-adik duduk, nikmati ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa sebelum ibadah sekolah minggu kita mulai. Adik-adik sudah siap semuanya berdoa? Ikut Lose Marlen berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya bisa sekolah minggu lagi dengan sehat, dengan kuat, semuanya dari Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk bernyanyi untuk Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, kita itu saudaraan loh. Lose Evi sama Lose Marlen juga saudaraan. Masa sih Lose? Iya, kok bisa? Adik-adik sama Lose Marlen juga saudaraan. Kok bisa? Iya, kita saudara di dalam Tuhan Yesus. Oh, kita semua saudara di dalam Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Oke, Lose. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Jadi benar kan kita bersaudara? Betul, kita semua bersaudara di dalam Yesus. Iya. Lose Evi, aku sangat senang loh, sangat bersuka cita karena aku bisa kenal sama Tuhan Yesus. Apalagi aku punya kesempatan untuk kenal Tuhan Yesus dari kecil. Wah, senang ya Lose. Ya, sama kayak adik-adik di rumah, bisa kenal sama Tuhan Yesus dari kecil. Benar itu kata Lose Marlen. Adik-adik harus bersyukur. Adik-adik bisa pergi ke sekolah minggu sejak adik-adik masih kecil. Jadi, adik-adik bisa belajar tentang kasih Allah yang begitu besar. Bagi Lose Evi, bagi Lose Marlen, bagi adik-adik semua, Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Karena itu, kita bisa mengasihi orang lain. Kita mau menyanyikan satu lagu tentang kasih. Ayo kita berdiri. Kita pakai gerakan ya Lose. Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita itu
memiliki kasih Tuhan di dalam hati kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam wajah kita. Bahkan meskipun adik-adik masih kecil, orang-orang itu bisa melihat adik-adik itu adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Iya nggak Loso Marlin? Betul sekali. Bahkan ya ada lagu yang mengatakan bahwa wajah kita, wajah anak-anak Tuhan itu dipenuhi dengan kemuliaan Raja. Adik-adik tahu nggak lagunya? Kita coba nyanyikan lagu ini yuk. Tapi kita akan sambil memberikan persembahan ya. Gimana caranya Loso Marlin? Gampang. Ada 2 cara yang adik-adik bisa lakukan. Yang pertama, adik-adik bisa kumpulkan di rumah, masukkan ke dalam wadah khusus yang sudah adik-adik siapkan. Nanti kalau sudah ke gereja lagi, Loso kita bawa, terus kita bawa untuk Tuhan. Yang kedua, adik-adik bisa transfer atau scan QR code, lalu tambahkan angka 6 di belakangnya. Oke? Sekarang kita sambil nyanyikan pujian, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Ikutilah Loso Evi berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saya membawa persembahan. Terima kasih Tuhan sudah boleh memberkati Papa dan Mama. Berkatilah juga persembahan saya, kiranya boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Loso Evi pernah gak sih kesel sama orang? Pernah sih. Pernah gak keselnya sampai gak kepengen maafin? Loso inget, pernah kesel banget. Loso pernah kesel banget dengan satu temen Loso. Nyebelin, gak pengen maafin. Enggak, maunya gak pengen maafin. Adik-adik, Loso jadi ingat, Loso itu orang berdosa. Kesalahan Loso pasti lebih banyak dari kesalahan yang temannya Loso bikin buat Loso Evi yang ngeselin itu. Loso lebih menyebalkan, tapi Tuhan tetap sayang dan mengampuni Loso Evi. Dari situ Loso Evi jadi mikir, seharusnya kalau Tuhan bisa mengampuni Loso Evi juga harus belajar untuk mengampuni teman Loso. Iya ya Loso. Aku juga mau belajar Loso, mau mengasihi sama mengampuni orang-orang lain. Seperti Tuhan lakukan itu buat kita. Iya. Adik-adik juga mau belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk tenang, dengan sikap doa, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Kita mau siapkan hati, kita mau seperti Tuhan, mengasihi dan mengampuni. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
kenapa kamu sedih? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Loh. Ada apa sih? Tolong dong kasih tahu kita. Kalau sedih, kita semua pasti sedih kan ya anak-anak ya? Iya. Tapi pasti ada sebabnya. Ceritain ke kita dong, ya kan? Acong, sedih memang pasti kita alami. Tapi tidak bisa sampai di situ aja. Kita harus ngomong dan menyampaikan kesedihan kita. Apalagi yang paling penting, kita juga harus belajar memaafkan, mengampuni. Cing-cing tentunya dong ya. Acing supaya bisa benar-benar diampuni. Gitu ya, tapi aku nggak mau ikut sana. Aduh, kalau gitu coba nanti ikut dulu sebentar, dengar ceritanya. Setelah itu kasih tahu Lause ya. Oh gitu ya, janji loh, nanti Janji. Oke deh. Janji. Oke, ya. Thank you, Acong. Bye. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini Lause senang sekali kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Ini adalah minggu ketiga di bulan Februari. Anak-anak masih semangat kan untuk ikut sekolah minggu? Walaupun mungkin ya kita tiap hari belajar online, tapi kita bersuka cita karena kita tetap punya Tuhan yang mengasihi kita. Nah, anak-anak, mari kita sekarang berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami masih bisa ikut sekolah minggu. Kami senang sekali karena kami punya Tuhan yang sayang sama kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman. Biarkan kami dapat duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat nggak cerita sekolah minggu yang minggu lalu? Kan kita cerita tentang bagaimana Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Tuhan yang selalu ada bersama dengan bangsa Israel. Nah, anak-anak, Yusuf sekarang ada di mana? Bapak Yusuf sekarang sudah tinggal di mana? Tinggal di Mesir. Dia yang mengendalikan, dia yang mengawasi semuanya dengan begitu luar biasa. Sehingga ketika kelaparan datang, apa yang terjadi? Bukan hanya orang Mesir, rupanya tempat tinggal papa mamanya, koko-kokonya, itu juga mereka mengalami namanya kekeringan, tidak ada makanan. Sehingga koko-kokonya itu anak-anak, apa yang terjadi? Mereka mau nggak mau pergi ke Mesir. Wah, ketika mereka pergi ke Mesir anak-anak, mereka meminta makanan sama Yusuf. Dan ketika mereka ketemu Yusuf, koko-kokonya tidak kenal kalau itu dedek mereka, kalau itu bapak Yusuf yang pernah mereka buang, yang pernah mereka jual juga. Mereka tidak kenal karena Bapak Yusuf sekarang sudah besar, sudah gagah, dan seorang yang sangat disayangi oleh Firaun, yang mengepalai, yang mengatur semuanya. Kuku-kukunya nggak tahu. Jadi ketika ketemu, wah, mereka itu minta, Pak, kami itu butuh makanan, kami mau datang memberi makanan. Tapi Bapak Yusuf ketika melihat mereka, Bapak Yusuf tahu itu kuku-kukunya, itu saudara-saudaranya. Hanya, oke, boleh. Tetapi
saya melihat kalian itu kayaknya pengintai. Pengintai apa sih? Kalian itu kayaknya orang jahat. Mereka bilang, bukan. Kami bukan orang jahat, Bapak. Kami itu adalah orang baik. Kami itu adalah orang-orang yang kekurangan makanan. Kami datang memberi makanan. Wah, Bapak Yusuf bilang, oke, baik, pergilah. Ambil makanan. Nah, tapi dia bilang, kalian harus ada tinggal satu. Kalian bilang, kalian punya 12 bersaudara. Dan kalian punya adik satu. Gitu. Dia bilang, oke, kalian pulang. Tapi harus tinggal satu. Akhirnya satu tinggal di sana. Kemudian koko-kokonya pulang. Bawa makanan pulang. Yang kedua kalinya datang. Mereka memberi makanan lagi. Tetapi mereka ingat kalau mereka mau membeli makanan, membeli bahan makan, mereka harus bawa akan didiknya mereka yang paling kecil. Wah, mau nggak mau mereka bilang, daripada kita kelaparan, kepada papanya, nggak apa-apa papa, bawa dedek yang paling kecil. Mereka bawa dedek mereka yang paling kecil menghadap kepada Bapak Yusuf, supaya Bapak Yusuf memberikan makanan untuk mereka. Akhirnya datang mereka kedua kali ke Mesir untuk beri makanan. Wah, ketika datang kedua kali Bapak Yusuf melihat dedeknya yang paling kecil, yang satu ibu dengan dia sedih sekali. Tapi dia juga kepingin peluk dedek-dedeknya, koko-kokonya. Tapi dia menyimpannya dalam hatinya. Akhirnya setelah itu dia sudah tidak tahan lagi. Dia ngomong, Koko, kalian lihat saudara-saudara, aku adalah Yusuf. Aku adalah dedek yang kalian buang. Kuku-kukunya jadi takut. Yusuf, yang kita buang itu bagaimana mungkin? Wah, tapi Bapak Yusuf ngomong, jangan takut koko-koko. Ayo, apakah papa masih hidup? Bawa papa kemari. Akhirnya Bapak Yusuf menyuruh koko-kokonya untuk membawa papanya kemari, yaitu papa daripada Yusuf, Pak Yakub. Akhirnya Bapak Yakub ke Mesir. Wah, mereka ke Mesir. Mereka jalan. Dia bawa papa-papanya, dia bawa saudara-saudaranya, dia bawa semua yang ada untuk ke Mesir, untuk ketemu sama Bapak Yusuf. Wah, ketika Pak Yakub ketemu Pak Yusuf, wah, papanya senang sekali. Yusuf, anakku, engkau tidak mati dan engkau sekarang menjadi penguasa di Mesir, bahkan mencukupi semua kebutuhan. Wah, dia senang sekali, dia bahagia sekali, dan dia bersukacita. Kemudian Pak Yusuf bilang, ayo kita ketemu Firaun. Kemudian minta kepada Firaun untuk tinggal menetap di Mesir, di tanah Goshen. Akhirnya mereka satu keluarga tinggal di tanah Goshen. Wah, setelah mereka tinggal di tanah Goshen, setelah beberapa waktu, bapaknya meninggal dunia. Wah, Pak Yakub meninggal dunia. Wah, ketika Pak Yakub meninggal dunia, anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Koko-kokonya itu begitu khawatir. Koko-kokonya itu begitu takut kalau Yusuf balas dendam. Mereka ingat bagaimana mereka memperlakukan Yusuf. Mereka bilang, wah, jangan-jangan ketika papa meninggal dan papa sudah tidak ada, sekarang Yusuf akan balas dendam nih sama kami. Yusuf akan melakukan kami dengan tidak baik. Apa yang akan kita lakukan? Wah, akhirnya mereka cari cara supaya mereka tidak dijahati, supaya Yusuf tidak membalas dendam. Akhirnya mereka cari akal. Tetapi ketika mereka menghadap kepada Yusuf, anak-anak tahu nggak apa yang Yusuf ngomong kepada koko-kokonya, kepada saudara-saudaranya? Rupanya Bapak Yusuf bilang, koko-koko, saudara-saudaraku, kamu mereka-rekakan yang tidak baik, tetapi Tuhan memperlakukan semuanya itu untuk kebaikanku, untuk kebaikan. Untuk itulah aku ada di Mesir, katanya. Untuk itulah Tuhan memakai saya supaya semuanya bisa tetap hidup, bisa tetap terpelihara, tidak mengalami kelaparan. Walaupun kamu menjahati saya, tapi kita punya Tuhan yang sayang, yang pelihara saya
yang menjagai saya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, yang memelihara hidup saya. Koko-koko jangan takut, kalian jangan takut. Kalian akan tetap saya kasih makan. Saya sudah mengampuni, saya sudah memberikan kasih kepada kalian. Saya tidak hitung-hitung, saya tidak lagi dendam, saya tidak lagi benci. Jadi koko-koko jangan takut. Akhirnya mereka berpelukan, mereka sayang sekali, mereka sedih sekali dan mereka bilang, maafkan kami Yusuf, maafkan kami. Wah, akhirnya mereka hidup bahagia, mereka hidup di Mesir. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan mencukupi segala kebutuhan daripada keluarganya, koko-kokonya. Sehingga bukan hanya koko-kokonya saja yang terpelihara hidupnya, bahkan orang-orang di Mesir juga terpelihara hidupnya selama masa kekeringan tersebut. Anak-anak, kita melihat bagaimana Bapak Yusuf itu seorang yang tidak pendendam. Kalaupun dia dijahati, kalaupun dia dibenci, kalaupun dia diperlakukan yang tidak baik, tetapi dia tetap mengasihi, dia tetap memaafkan apapun yang dilakukan oleh koko-kokonya. Mungkin anak-anak di rumah, siapa yang punya dede atau punya koko atau punya cicie, kemudian berantem, rebut-rebutan, kokonya nggak atau cicinya nggak mau kasih, akhirnya kita kesel. Anak-anak, kita mau belajar sayang, kita mau belajar mengampuni, kita mau belajar memaafkan akan saudara-saudara kita, karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita saling mengasihi satu sama lain, karena kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang berdaulat. Ingat anak-anak, kita mau hidup penuh dengan kasih, kita mau hidup penuh dengan hati yang mau mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar dari Bapak Yusuf. Kita mau belajar untuk mengasihi, untuk mengampuni, sama seperti Kristus yang juga sudah mengampuni, yang juga sudah mengasihi kita. Oke anak-anak, ingat harus saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain. Nah anak-anak, masih ingat gak ayat hafalannya? Udah 2 minggu loh, saya yakin pasti ingat. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita bersama-sama ikuti Lause menghafal ayat hafalan. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ulang ya anak-anak sekali lagi. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Oke, good. Anak Lause semuanya pintar-pintar. Lause senang sekali. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf walaupun dijahati, walaupun mengalami begitu banyak hal penderitaan, tapi dia tidak menyimpan dendam. Dia tetap mengasihi akan koko-kokonya, saudara-saudaranya. Bahkan dia mencukupi kehidupan koko-kokonya, saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi, untuk mengampuni. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tapi ingat, kita harus buat aktivitasnya. Kita buat aktivitasnya, kita nanti kumpulkan kalau masing-masing. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap penuh dengan sukacita. Oke, bye-bye. Wah, halo Acong. Wah, hari ini dan sekarang Acong mukanya berbeda ya dari yang tadi. Lalu aku tadi sudah dengar firman. Aku senang sekali. Firman tentang apa? Oh, hari ini tadi aku dengar dari Lause Bina ngomong kalau Pak Yusuf
Wah, luar biasa ya. Kasih dan pengampunan dari Yusuf untuk saudara-saudaranya. Dan Acong hari ini belajar untuk seperti Yusuf ya, mengampuni si Acing. Betul? Aku tidak mau benci ataupun dendam. Aku mau sayang sama Acing seperti Bapak Yusuf. Masuk, tukangnya mana? Yang penting sekarang Acong sudah bisa belajar mengampuni. Ya, puji Tuhan. Nanti setelah sekolah minggu, Acong ambil coklatnya di kantor Lause ya. Oh iya. Oke deh, sekarang Acong ke tempat Lause ya untuk ngambil coklat. Oke, dadah Lause. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Selamat dulu. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye anak-anak. Waktunya aktivitas. Dalam aktivitas kali ini, adik-adik akan belajar membuat kartu pop-up yang dapat dipakai sebagai tanda kasih bagi orang lain. Yuk, ikuti video tutorial yang Lause berikan berikut ini. Bahan yang kita butuhkan adalah kertas yang agak tebal dengan dua warna yang berbeda. Lause memilih warna biru dan juga warna merah. Potong kertas ini dengan ukuran 15 cm x 22 cm. Lalu siapkan juga beberapa potongan kecil untuk warna yang sama. Adik-adik boleh pilih satu warna yang berbeda, Lause memilih warna pink. Siapkan juga gunting dan juga double tip atau lem. Adik-adik yang punya gunting bergerigi boleh disiapkan. Potongan kertas merah dan pink kita akan jadikan bentuk hati. Lause menggunakan ukuran yang besar, hati satu buah pink nanti akan kita letakkan di bagian muka kartu pop-up kita, ukurannya 6 x 6 cm. Lalu untuk yang kecil-kecil, Lause menggunakan ukuran 3 cm. Sisanya, adik-adik bisa bikin hati yang lebih kecil lagi. Nah, sekarang kita siap untuk membuat kartunya. Kertas merah kita akan potong menjadi lebih kecil dari kertas biru. Lause menggunakan gunting bergerigi. Kalau adik-adik yang tidak punya gunting bergerigi, potong lurus saja. Lause membuang bagian setiap sisinya sebesar 1 cm. Ini Lause gunting dengan gunting bergerigi supaya ada aksen tepian dari kertas warna merah. Nah, kertas merahnya lebih kecil daripada yang biru. Sekarang, lipat menjadi dua bagian kertas warna biru dan kita akan membuat garis 5 cm, 5 cm, lebar 4 cm. Dari tepian Lause menggunakan ukuran 3 cm. Kita akan gunting ke arah dalam. Dua garis yang kita buat hanya yang ke arah dalam ya. Lalu yang bagian melintangnya akan kita lipat pakai penggaris untuk menjadi alat bantu supaya lurus. Setelah kita lipat, kita buka kertas birunya, lalu kita lipat ke dalam bagian
kartu. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kertas merahnya akan kita pasang di bagian depan kertas biru seperti ini. Jadi semacam sampul. Langsung menggunakan double tip. Jadi kertas merahnya itu akan kita gunakan sebagai sampul. Kita pasang double tip di dua sisi bagian kertas merah. Cara yang paling mudah, adik-adik ikuti gambar ini. Kita lipat, kita pasang, baru kita lepas double tipnya. Jadi posisinya tidak akan bergeser. Nah, kalau kita buka akan tampak seperti ini. Lalu kita ambil potongan kertas biru kecil. Kita pakai panjangnya 5 cm, sama dengan lebar panjang dari lipatan bagian dalam kartu. Kita lipat menjadi dua bagian yang sama, lalu bagian ujungnya kita potong miring. Nah, kita berimajinasi kita akan membuat kotak di dalam kartu. Nah, ini yang disebut pop-up. Jadi, seakan-akan ada dimensi di dalam kartu. Nah, Lose pasang double tip di satu bagian saja. Lose lepas. Lalu Lose akan tempel di bagian dalam semacam ini. Nah, seolah-olah itu adalah tutup dari kardus. Sudah? Adik-adik sudah berimajinasi yang sama dengan yang Lose ceritakan atau belum? Nah, sudah seperti kardus? Belum juga? Oh, ada yang sudah. Nah, kalau yang belum, Lose coba bantu. Pasangkan, ambil satu hati, kita coba pasang. Nah, berimajinasi lagi nih. Hati ini seolah-olah ada di dalam box atau kardus. Kardusnya ada di dalam kartu. Tempel hati warna yang lain lagi. Seolah-olah hati ini kita tempel bersusun. Kita juga akan pasang hati di sisi box yang satunya. Nah, seperti itu. Ambil warna yang berbeda supaya selang-seling ya. Lose mau pakai 5 hati saja. Adik-adik bisa mengikutinya? Mudah kan? Seperti itu. Nah, wah kartunya bagian kanan kirinya masih agak kosong Lose. Oke, sisa kertas yang Lose bilang tadi Lose potong jadi hati yang lebih kecil-kecil lagi. Lose mau pakai sebagai hiasan di samping kanan kiri kotak. Nah, cukup biasanya seperti ini. Kita tutup dulu kartunya. Kita mau pasang hati yang paling besar untuk jadi cover kartu kita. Tadi Lose menggunakan ukuran bujur sangkar 6x6 untuk bentuk hati ini.
Nah, kartu kita sudah jadi. Seperti ini kalau dibuka. Tada! Nah, kotaknya sudah kelihatan. Di dalam kotak ada hatinya. Adik-adik boleh pakai sisi bagian kiri dan kanan yang kosong untuk adik-adik beri tulisan. Nah, mau dikasih ke siapa nih kartunya? Adik-adik tulis di sana dan berikan serta ucapkan bahwa adik-adik mengasihi. Nah, aktivitas kita hari ini selesai. Ibadah sekolah minggu kita juga selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.